Anda laporkan sekalian ke kepolisian, ke OJK, ke Kominfo, tidak menghentikan teror DC. Itu yang kita sampaikan. Ini ada satu pertanyaan. Pak, bagaimana kalau kita melaporkan DC pinjol ke kepolisian, OJK, dan Kominfo? Sebenarnya gini sih teman-teman sekalian, kenapa kok saya tidak menyarankan dengan sangat untuk laporan ke polisi? Karena meskipun Anda lapor ke polisi, polisi itu tidak akan gerak, diem, paling dilapori. Itu pun kalau diterima loh ya, Anda dapat tanda lapor loh ya, itu udah bagus. Paling nanti Anda suruh bikin pengaduan. Ya, suruh bikin pengaduan. Pakai rumah saja pengaduan masyarakat, seperti itu nanti. Kalau dikira-kira cukup bagus, baru naik jadi laporan polisi. Kalau enggak, pasti suruh Dumas, pengaduan masyarakat. Intinya Pak, intinya ya tidak direken. Tidak direken itu bahasa Jawa. Tidak ditindaklanjuti, sama seperti itu. Kenapa udah banyak? Kalau toh memang mau ditindaklanjuti, seluruh orang yang sekarang bergabung dalam grup saya, ribuan orang, tak suruh lapor polisi semua. Ayo kalau mau ditindaklanjuti, seluruhnya tak suruh lapor. Asalkan ditindaklanjuti. Sebabnya, kenapa kok tidak ditindaklanjuti sama teman-teman Bayangkara? I don't know, saya nggak tahu. Ini ibaratnya masyarakat dipukulin, ya, dipukulin, ditendang, diinjek semua. Itu kalau dalam bentuk fisik. Ini kan dalam bentuk virtual, ya kan? Tetapi kepolisian diem. Ada apa? Faktor yang lain. Kalau toh kita lapor, maka sulit diproses. Karena yang diproses itu, yang kita laporkan itu nomor, tidak ada identitas yang jelas. Selaku terlapor, Anda melaporkan siapa? Nomor telepon Pak. Wah, wis masalah itu. Dari mana Pak? Ini ada screenshot Pak. Katanya dari pinjol setan. Kamu punya pinjol? Iya. Kan seperti itu. Kamu sih enggak, kamu bayar, akhirnya kamu diteror. Kan seperti itu. Nah, ini jadi masalah. Bukan masalah bayar atau tidaknya, tapi terornya. Kalau masalah bayar enggak bayar, itu urusan perdata, keperdataan. Tetapi teror itu kan urusan pidana. Contoh, mungkin enggak nyampe ya pikiran Anda. Contoh yang paling simpel, ada dua orang utang piutang, nggak bayar dibunuh. Apa terus pembunuhannya dibenarkan oleh hukum? Andaikan kan logikanya seperti itu. Andaikan dia bayar kan nggak mungkin ditagih, nggak mungkin dibunuh. Kan seperti itu. Justru karena dia itu nggak bayar, maka akhirnya kemudian ditagih dan karena nggak bayar lagi dibunuh. Kan seperti itu logika hukumnya. Makanya akhirnya kalau seperti itu kan polisi gerak. Ini bedanya apa? Orang tidak bayar pinjol bukan karena tidak bayarnya, tapi perilakunya yang tidak benar. Nah, analogi-analogi seperti itulah yang tidak sampai ke hadapan teman-teman Bayangkara, terutama yang bawah, level-level polsek, level-level polres, seperti itu. Kemudian, kenapa kok hanya kalau by nomor itu sulit, Pak? Karena tidak semua institusi kepolisian punya data, punya tim cyber. Kalau yang punya tim cyber cari nomor berapa? Ini, oh jelas, ini lokasinya di sini jelas. Jadi terbatas. Mungkin kalau level Polda oke, tapi level Polres nggak semua Polres punya. Meskipun sebenarnya Polres bisa minta tolong Polda untuk data aksesnya, untuk ini terdaftar atas nama siapa, lokasinya di mana bisa. Polisian bisa kok cari itu. Nggak simpel. Kalau dia mau. Yang jadi masalah, kenapa kok nggak mau? Jawabannya, kembali lagi, tanya rumput yang bergoyang gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya ada logika gampang.
Kalau toh Anda bisa melaporkan DC, itu saya kasih prinsip. Anda tulis semua kronologis. Ya, Anda tulis semua kronologis, kemudian Anda resum di satu lembar. Resum itu kesimpulan, simpulkan di satu lembar. Nah, setelah Anda simpulkan di satu lembar, Anda datang ke Polres. Anda datang Polres, meskipun kepadanya bikin kepada Pak Kapolres, saya adalah korban penyebaran data pinjaman online nomor sekian 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 itu, seperti itu, ya. Nah, setelah seperti itu, kemudian Anda datang ke kepolisian, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Anda datang ke sana, minta tanda terima surat, minta stempel kalau perlu. Tanda terimanya oleh siapa? Minta stempel. Kalau Anda di situ tidak dapat stempel, minta ke bagian umum. Gitu ya. Kalau Anda, kenapa kok minta stempel? Saya disuruh minta stempel sama pengacara saya, gitu kan aja. Kalau sudah Anda dapat stempel, Anda bikin rangkap 2 atau 3. Minimal Anda buat rangkap 2. Yang satu Anda pegang. Yang satu, silahkan lihat di website nenggalaalugoro.org, ya, nenggalaalugoro.org, lihat kantor hukum saya yang paling dekat mana. Anda telepon kepala cabangnya, kirimkan berkasnya. Ya, chattingan dengan ketua cabang saya, minta tolong di follow up. Saya sudah bikin laporan polisi seperti ini. Ya, minta tolong follow up seperti itu. Nah, nanti di copy satunya kirimkan ke kantor pusat saya kalau perlu. Kalau perlu, kirimkan ke kantor pusat saya di kantor hukum Nenggala Alugoro, Jalan Asem Bagus 4, nomor 1, Surabaya. Atau kalau enggak Anda lihat di Google Map. Ya, alamatnya kantor hukum saya Nenggala Alugoro. Nanti lihat di sana, kirimkan ke kantor berkasnya. Nanti biar di follow up, atau nanti saya perintahkan, saya minta kepada kantor cabang saya terdekat di wilayah Anda untuk memfollow up laporan Anda. Nah, Anda kan punya satu nih. Setelah itu Anda foto yang bagus. Ketika Anda ada teror DC, laporkan, fotokan, kirimkan. Udah tak laporin lo ke Polsek, gitu kan aja. Reda Pak terornya, bisa jadi. Saya bilang, tidak jamin reda, tapi bisa jadi itu reda. Bisa jadi itu reda. Kemudian setelah Anda foto yang bagus, Anda sebarin ke kontak-kontak Anda yang kena teror. Yang kena teror siapa? Misalkan kontak Anda ada 200 orang. Foto, laporin. Foto, dah, mohon maaf, dengan yang terganggu dengan masalah pinjaman online atas nama saya, sudah saya laporkan ke Polres Anta Berantah misalkan. Ini tanda lapornya, kan ada. Sampaikan. Jadi sampaikan bahwa Anda lapor ke, sudah dilaporkan ke kantor Anta Berantah. Oh iya, ketika Anda bikin surat, tembusannya di bawah, tembusan kantor hukum Nenggala Alugoro di Surabaya. Kedua, kantor hukum Nenggala Alugoro cabang. Nah, sesuaikan dengan cabang wilayah Anda. Cabang wilayah Anda, itu ada nanti. Sini misalkan. Sampaikan seperti itu. Itu biasanya ditangkap. Kan ada seperti itu ya. Nah, nanti sebarkan ke kontak Anda. Anda foto yang bagus, sebarkan ke seluruh kontak Anda. Kontak Anda kan mungkin ada teman, anaknya, orang tua, dari teman sekolah anak Anda, bisa jadi. Kontak Anda ada guru sekolah anak Anda. Ada juga teman kerja, atasan kita, kan seperti itu. Jadi saran saya, begitu difoto yang bagus, sebarkan. Nah, itu tentang kepolisian. Tetapi itu semua tidak menghapuskan kerjaan DC yang tidak benar itu untuk menteror Anda, tidak bisa. Apa terus kalau saya laporkan berhenti Pak terornya, enggak. Minimal reda. Tetapi intinya adalah Anda laporkan sekalian ke kepolisian, ke OJK, ke Kominfo, tidak menghentikan teror DC. Itu yang kita sampaikan. Tapi patut Anda coba. Itu dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat video ini. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.